Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal internasional saya untuk mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan majemuk yang berjudul Speech Generating Technology to Support Request Responses of Person with Intellectual and Multiple Disabilities. Informasi jurnal. Pertama itu penulis jurnal Carlo Ricci, Orazio Miglino, Gloria Alberti, Viviana Verli, dan Giulio Ilanciano. Tahun terbit jurnal 2017. Nama jurnal Development Disabilities, volume jurnal 63, nomor jurnal 4, halaman jurnal 238 hingga 245, tanggal membedah jurnal 28 April 2020. Temuan masalah pada jurnal. Jurnal ini melakukan studi mengenai penilaian suatu perangkat lunak yang bisa menghasilkan suara, disebut Speech Generating Device atau SGD baru, terhadap 5 peserta dengan kecacatan intelektual dan majemuk agar mampu membuat respon permintaan. Hasil penelitian pada jurnal. Selama percobaan, frekuensi rata-rata peserta dari permintaan adalah 0 atau mendekati 0. Setelah sesi intervensi 11-15, semua peserta berhasil membuat permintaan, yaitu frekuensi permintaan rata-rata mereka antara sekitar 5 hingga 12 per sesi. 3 peserta menunjukkan preferensi yang jelas, yaitu lebih banyak permintaan untuk beberapa kegiatan. 2 peserta lainnya agak bervariasi dalam permintaan mereka di dalam dan di seluruh sesi. Kesimpulan jurnal, Speech Generating Device atau SGD yang baru sangat berguna untuk berbagai jenis ketunaan, khususnya bagi orang-orang dengan hambatan intelektual dan hambatan majemuk yang lebih dominan pada penglihatannya atau memiliki kontrol yang buruk terhadap respon motorik halus mereka. Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Itu ada 3. Yang pertama, penggunaan Speech Generating Device atau SGD dapat diangkat lebih praktis atau fungsional daripada penggunaan cara lain karena fakta bahwa A. SGD dapat dioperasikan melalui respon sederhana, dan B. Pesan verbal yang dipancarkan oleh SGD dapat segera dikenali atau dipahami oleh setiap mitra komunikasi. Kagohara et al. 2010. Alternatif SGD bertujuan untuk memperluas penilaian teknologi SGD untuk para penyandang cacat majemuk yang mengalami kebutaan atau memiliki masalah serius menghasilkan respon menyentuh layar atau membelai yang akurat. Kazin 2011. Yang ketiga yaitu SGD yang baru mewakili langkah maju dalam upaya untuk mempromosikan pembuatan permintaan pada orang dengan berbagai disabilitas termasuk kebutaan dan keterampilan motorik halus yang buruk. Meder dan Wegner 2015. Kemudian daftar pustaka teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk bisa dilihat sendiri. Komentar jurnal. 1. Dari segi penulisan, kelebihannya adalah jurnal tersebut sudah cukup tertata dengan rapi, dilengkapi dengan sedikit began grafik. Yang kedua itu kekurangannya, dari segi penulisan, jurnal ini penulis hanya menjabar pendahuluan sampai hasil dan pembahasan, tidak mencantumkan kesimpulan akhir. Kemudian dari segi materi, kelebihan dari segi materi jurnal ini cukup mudah dipahami karena tidak berbelit-belit dalam memaparkan materi, cukup jelas pada prinsip 5W plus 1H. Kekurangan jurnal ini mungkin ada pada beberapa data yang tidak dipaparkan seperti pada saat melakukan percobaan, karena penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti keterbatasan pertama adalah jumlah peserta yang sedikit. Keterbatasan kedua adalah tidak adanya data pada penilaian peserta dari sesi komunikasi dengan teknologi. Keterbatasan ketiga, jumlah staf yang terlibat dalam wawancara itu kecil dan jumlah pertanyaan yang diajukan kepada mereka terbatas. Keterbatasan keempat menyangkut fakta bahwa lamanya sesi dan lamanya akses kegiatan yang diminta didasarkan pada pengamatan singkat, awal, atau sejarah umum para peserta. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal, yaitu pengetahuan yang saya dapat setelah membaca jurnal ini yaitu bahwa Speech Generating Device atau SGD baru dapat digunakan dengan baik pada berbagai jenis ketunaan, khususnya pada anak dengan hambatan intelektual maupun majemuk yang dominan
mata atau memiliki kontrol yang buruk terhadap respon motorik halus mereka. Fungsi SGD ini yaitu membantu komunikasi anak dalam menyampaikan suatu hal atau permintaan, di mana hal ini sudah dibuktikan dengan melakukan uji coba pada 5 anak yang dijelaskan pada jurnal tersebut. Bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Temuan pada jurnal tersebut bertujuan untuk membantu proses komunikasi dengan bantuan teknologi berupa media seperti smartphone, chip kardus, dan perangkat lunak khusus. Namun mengingat hal tersebut memerlukan biaya yang terbilang tidak murah, maka bentuk kontribusi positif yang bisa saya lakukan sebagai guru ABK mungkin mengganti penggunaan teknologi dengan memaksimalkan indera lain dalam proses komunikasi, karena alat tidak akan bisa bertahan lama dan hanya membantu dalam jangka waktu pendek dan menimbulkan ketergantungan terhadap alat tersebut. Karena itu, saya lebih memilih mengajarkan baik penggunaan bahasa isyarat atau melatih kemampuan bicara, seperti melakukan terapi dan lain-lain. Tetapi bukan berarti sama sekali melarang penggunaan teknologi. Tentu saya akan mencoba menyediakan alat dan perangkat lunak yang sama, jika memungkinkan, namun hanya sebatas dalam membantu melatih kemampuan komunikasi anak. Sumber jurnal bisa dilihat sendiri. Biodata reviewer. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.